Berjumpa kembali bersama Renungan SD Putra Nirmala yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Halo, selamat pagi Bu Eli. Halo, selamat pagi Bu Mina, Papa, Mama, anak-anak, teman-teman, Bapak Ibu Guru. Kabar baik dari sini. Puji Tuhan. Ya, kita sapa juga di sini ada Clara. Selamat pagi Clara. Selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya Clara? Baik. Puji Tuhan. Selamat pagi juga untuk Mama, Papa, dan anak-anak yang ada di rumah. Bapak dan Ibu Guru serta para karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi. Nah, Clara, hari ini Clara sudah membaca kitab suci? Sudah. Puji Tuhan, hebat Bu Eli, luar biasa. Clara luar biasa, sangat hebat ya. Pagi-pagi sudah membaca kitab suci ya. Nah, kitab suci itu kita umpamakan seperti makan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita istilahnya kita membutuhkan sabda Tuhan dalam mengarungi kehidupan kita ini. Kita juga harus seturut dengan sabda Tuhan. Begitu, setuju Bu Eli? Setuju sekali. Oke, semoga anak-anak yang di rumah juga sudah sering atau rutin untuk membaca kitab suci. Seperti teman kita yang ada di sini ya, seperti Clara ya. Oke. Bagaimana kalau kita awali renungan pagi ini dengan bernyanyi? Siapa yang sudah bisa menyanyi lagu Baca Kitab Suci? Wah, ternyata anak-anak di rumah pada tunjuk tangan Bu Eli dan Clara ya. Mereka tuh bisa Bu, ayo Bu, gitu ya. Oke, kita akan menyanyi dulu lagu Baca Kitab Suci. Mari anak-anak yang di rumah juga ikut bernyanyi ya. Bersama dan kita juga mendengar suara teman-teman dari rumah. Ternyata dengan bernyanyi hati kita menjadi bahagia ya. Oke, baik, kita akan mulai renungan pagi ini dengan berdoa. Mari Ibu Eli dan Clara kita siap untuk berdoa, dan tentunya Mama, Papa, serta anak-anak di rumah, Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan SD Putra Nirmala, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu terhadap kami semua. Terlebih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, atas nafas kehidupan hari ini.
Kiranya Engkau berkati kami dalam mengerjakan kegiatan kami hari ini, sehingga yang menjadi tugas kami bisa kami selesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua orang yang saat ini masih dalam keadaan sakit, kiranya Engkau segera sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bu Eli dan Clara, saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Clara. Silahkan Clara. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke kota Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya yang penuh kuasa. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadirkannya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lainnya, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Clara sudah membacakan Injil hari ini. Ya. Injil tadi diambil dari Injil apa Clara? Lukas bab 4 ayat 31-37. Oke, dari Injil Lukas ya. Baik, dalam bacaan tadi disebutkan ya, sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Bagus sekali ya ayat dalam Injil Lukas pagi ini. Baik, Yesus selain mempunyai kebiasaan terhadap hal-hal rohani, Yesus juga menghidupi apa yang ia ajarkan. Ya, dan inilah yang membuat setiap orang itu ya, itu begitu takjub ya. Nah, orang-orang yang melihat dan mendengarnya itu begitu terpesona dengan apa yang dikatakan dalam pengajaran Yesus tersebut. Ya. Nah, jelas betapa firman Tuhan itu hidup di dalam diri Yesus. Nah, Yesus di sini mengajar sebagai orang yang mempunyai kuasa. Artinya apa? Ya, artinya Yesus itu yakin dan tahu betul apa yang ia wartakan. Jadi kekuatan sabda Allah itu mengalir dalam dirinya dan menjadi begitu nyata. Seperti tadi disebutkan dalam bacaan Injil ya, bahkan setan pun takluk pada perintahnya.
luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Sampai setan-setan pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah ya Bu Mina ya. Iya, betul. Nah, seperti contoh hari ini, Clara juga sudah melakukan hal baik ya, membaca kitab suci. Semoga dengan kita membaca kitab suci tiap hari, seperti lagu tadi ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Selain membaca kitab suci, dengan kita juga dukung dengan doa tiap hari, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Seperti itu, dan kebaikan akan selalu berada dalam diri kita. Ya, sekarang walaupun Yesus itu secara fisik itu sudah tidak ada di sini lagi, ya, tapi sabda dan pengajarannya itu tertuang dalam kitab suci, seperti itu ya. Jadi dengan demikian tulisan-tulisan dalam kitab suci itu bukanlah tulisan yang kosong, bukanlah tulisan yang hampa, tetapi sungguh berdaya dan mempunyai kuasa untuk setiap orang yang membaca dan merenungkannya. Begitu ya Bu Eli ya? Iya. Ya. Itu juga dengan Clara ya? Oke. Nah, jadi Clara sendiri ini, Ibu mau bertanya, ketika Clara membaca kitab suci, Clara itu merasa lebih nyaman, lebih tenang, begitu? Iya, Bu. Iya. Begitu juga dengan Ibu Eli ya. Iya. Kalau kita membaca kitab suci, ya, hati kita akan menjadi lebih tenang, adem. Iya, oke, setuju ya anak-anak di rumah. Jadi mulai hari ini yang belum sering membaca kitab suci, mari kita baca kitab suci. Dan yang sudah sering, tetaplah baca kitab suci tiap hari ya, seperti itu. Nah, jadi roh kehidupan itu juga bisa membawa hidup dan kesegaran dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita membaca kitab suci, itu kekuatan sabda Tuhan itu mengalir dalam diri kita. Dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya. Jadi ya, amin ya, betul Bu Eli. Amin. Jadi mulai hari ini mari kita rajin membaca kitab suci dan kita mulai rajin untuk berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus sendiri. Seperti itu. Amin. Iya. Nah, mari anak-anak, mulai hari ini ayo kita giatkan, kita gerakkan diri kita sendiri untuk baca kitab suci tiap hari. Karena ternyata kitab suci itu berisi ajaran-ajaran ilahi yang membuat hati kita tenang, tentram, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam iman dan kasih. Wah, kayak gitu ya kira-kira ya Bu Mina ya. Iya. Clara amin. sendiri sudah setiap hari ya baca kitab suci ya Clara ya? Iya. Bagus, lanjutkan. Nah, yang belum, mari. Sekali lagi, mari kita mulai baca kitab suci setiap hari. Mau pagi, mau siang, mau malam, boleh. Yang penting setiap hari ya Bu Mina ya? Iya Bu Eli. Nah, maka dari itu, kita sekarang akan memohon kepada Tuhan agar kita dapat pertolongannya supaya kita dapat
mempunyai kekuatan untuk membaca kitab suci setiap hari. Kan kadang-kadang kalau kita pengen baca itu, aduh males ya, lebih enak main game. Nah, sekarang marilah kita siapkan hati untuk berdoa, untuk mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merenungkannya. Berkatilah kami, kuatkanlah kami dalam iman kami, sehingga kami dapat membaca firman-Mu setiap hari, dan iman kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Dan kemudian kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami serahkan semua kehidupan kami hari ini hanya dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu, para karyawan, Papa Mama, dan anak-anak sekalian, Mina dan Clara yang ada di sini, waktu kita untuk renungan pagi sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti renungan pagi hari ini bersama SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo, nomor 33, Cirebon. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi pada renungan pagi berikutnya. Bye. Bye, dadah. Terima kasih Clara, terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Tuhan Mina. memberkati. Terima kasih Clara. Kembali.